Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Ulia Bahari dengan NIM 123200630. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kecerdasan buatan dan biologi sintetik pada mikrobioma usus pada manusia. Mikrobioma usus manusia merupakan ekosistem kompleks yang memiliki potensi besar dalam mempengaruhi kesehatan dan juga penyakit. Nah, di dalam penelitian ini, para peneliti memperkenalkan pendekatan kecerdasan buatan dan biologi sintetik untuk memahami peran mikrobioma usus pada manusia. Proyek ini dimulai pada tahun 2007 oleh National Institute of Health di Amerika Serikat. Nah, pemetaan ini menyoroti sejumlah mikrobioma usus yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga genetik. Nah, sebagai konsekuensinya ada perbedaan yang sangat bervariasi dari satu orang ke orang yang lain. Nah, literatur juga menunjukkan bahwa 20% varian mikrobioma manusia itu disebabkan oleh susunan genetik, sedangkan presentase sisanya itu dipengaruhi oleh pola makan dan juga gaya hidup selama hidupnya. Nah, ada metode dan teknologi dalam biologi sintetik. Yang pertama, ada teknologi Krebs. Nah, teknologi Krebs itu bekerja pada sistem mekanisme pertahanan alami pada bakteri. Nah, salah satu sistem Krebs yang paling populer adalah yang tipe 2 yang menggunakan endonuklease Cas9 dari Streptococcus pyogenes. Nah, yang kedua ada metagenomic alternation of the gut microbiome by in situ conjugation atau MAGIC. Nah, MAGIC itu memodifikasi genetik mikrobiota usus yang dilakukan di lingkungan alami dengan merekayasa elemen genetik bergerak dalam mikrobioma usus. Nah, pendekatan ini memungkinkan infiltrasi muatan genetik ke dalam mikrobioma yang asli. Nah, selanjutnya itu memungkinkan hal tersebut dibagi ke dalam dua jenis sel. Yang ketiga ada biologi sintetik. Nah, biologi sintetik itu mempertimbangkan pendekatan sistem scientific biology dalam mengembangkan sistem kehidupan yang direkayasa. Nah, ini itu memerlukan pembangunan arsitektur sirkuit genetik yang dioptimalkan untuk mencapai ekspresi gen yang dinamis. Nah, menghubungkan kembali jarum metabolisme untuk menghasilkan ekspresi bermakna dari metabolit yang diinginkan. Juga bisa juga untuk kontrol populasi sel yang direkayasa, juga melakukan logika boolean. Selanjutnya ada konsep dan definisi kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu pengolahan data, di mana kemampuan komputer itu untuk memproses dan menganalisis data secara cepat dan juga efisien. Maksudnya apa? Jadi AI itu dapat mempercepat pekerjaan kita seperti itu dan juga menjadi lebih efisien. Nah, yang kedua ada pembelajaran mesin. Nah, pembelajaran mesin itu adalah proses di mana komputer mengenai pola dan tren dari data yang diberikan dan melakukan tugas-tugas tertentu tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi, ini juga sama memudahkan di dalam pemrograman. Nah, yang ketiga ada keputusan otomatis. Nah, keputusan otomatis itu kemampuan sistem AI untuk membuat keputusan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan. Ini juga akan mempermudah dalam pencarian data seperti itu. Selanjutnya ada penerapan kecerdasan buatan pada mikrobioma usus manusia. Nah, ada keanekaragaman mikrobioma usus. Nah, ini tuh menggunakan AI untuk menganalisis hubungan antara keanekaragaman mikrobioma usus dan juga kesehatan. Keanekaragaman mikrobioma usus itu sangat dipengaruhi oleh asupan makanan dari produk nabati, hewani, dan juga obat-obatan. Nah, para peneliti itu menyebutkan bahwa jenis makanan yang berperan sebagai substrat untuk pertumbuhan populasi mikroba tertentu. Nah, ini tuh pada giliran itu menyebabkan produksi biokimia yang mungkin berdampak positif atau juga mungkin berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Ada juga AI atau ML untuk memahami data mikrobioma usus multidimensi. Nah, ada beberapa metode AI atau ML yang paling umum untuk studi metagenomik, metabolomik, dan juga metaproteinomik yang mungkin memainkan peran penting dalam memahami mikrobiota usus. Nah,
AI atau ML itu dapat mempercepat analisis data besar seperti genom, protenom, transkriptem, dan juga metabolom. Selanjutnya ada penerapan biologi sintetik pada bidang pangan dan gizi. Nah, jenis asupan makanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produksi biokimia yang nutrisial yang mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, sebab itu, peran asupan makanan itu tidak dapat diabaikan dalam menentukan populasi mikrobiota usus. Lebih lanjutnya, peran makanan itu bertindak sebagai prebiotik dan asimilasinya itu melalui mikrobiota usus yang telah dilaporkan terhadap kesehatan dan juga kesejahteraan individu secara keseluruhan. Nah, sangat dianjurkan juga untuk memiliki pola makan dan juga komposisi makanan yang memfasilitasi perkembangan flora usus yang sehat. Namun, ada juga mikroba yang direkayasa itu yang dapat memberikan peran bermanfaat seperti produksi biokimia, pengedaran lingkungan mikro, pengaktifan sistem kekebalan terhadap selain patogen, melepaskan obat-obatan, dan juga untuk menjaga usus manusia. Nah, kesimpulan dari jurnal yang saya baca ini, jadi AI itu dapat mempermudah dalam memprediksi mikrobiota usus yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa pendekatan kecerdasan buatan itu memberikan peluang baru dalam memahami dan mengoptimalkan mikrobiom usus manusia untuk meningkatkan kesehatan dan juga mengobati penyakit. Implikasinya itu seiring berjalannya waktu gitu dengan kemajuan teknologi itu, semoga peneliti itu bisa semakin besar dan juga proyeknya menjanjikan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.